Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Juwariski dengan NIM C1C020171. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Pada materi kali ini ada 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung, lalu yang kedua penyusunan anggaran BOP, yang ketiga penyusunan anggaran beban usaha, dan yang terakhir penyusunan anggaran laba rugi. Materi yang pertama itu adalah penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Biaya tenaga kerja langsung merupakan susunan anggaran yang berkaitan dengan proses pembuatan produksi. Tenaga kerja langsung itu dapat diartikan sebagai seseorang yang bekerja langsung mengolah produk. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Langkah-langkah untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menetapkan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Jam tenaga kerja langsung itu dapat ditentukan dengan cara yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Lalu yang kedua, mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar. Dan yang kelima, memperhitungkan kelonggaran waktu, istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari dari faktor kelelahan. Tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Tarif upah standar tenaga kerja langsung itu dapat ditentukan dengan cara yang pertama, perjanjian dengan organisasi karyawan, yang kedua, data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata, dan yang ketiga, perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Lalu setelah jam standar tenaga kerja ditetapkan, kemudian menyusun jam kerja tenaga kerja langsung terpakai. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST adalah sebagai berikut. JKST sama dengan 2P dikali JSTKL. P itu adalah unit ekuivalen produk dan JSTKL adalah jam standar tenaga kerja langsung. Lalu, setelah disusunnya jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, kemudian disusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL atau biaya tenaga kerja langsung standar atau BTKLT adalah sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P dikali BTKLSP. Lalu yang kedua adalah penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas proses produksi barang atau jasa. Namun biaya ini termasuk ke dalam pengeluaran perusahaan. Dalam biaya overhead pabrik itu terdapat biaya variabel dan biaya tetap. BOP variabel itu adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan BOP tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penyusunan biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama, budget unit yang akan diproduksikan. Lalu yang kedua ada standar pembebanan biaya yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Dan yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Dalam penyusunan anggaran BOP sendiri, perlu diperhatikan kapasitas yang digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang biasanya dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP, yaitu kapasitas teoritis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya. Kapasitas teoritis sendiri adalah kapasitas pabrik suatu departemen untuk dapat menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa henti selama jangka waktu tertentu. Sedangkan kapasitas normal adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan kapasitas sesungguhnya itu adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan tercapai dalam waktu yang akan datang.
Lalu materi yang ketiga adalah penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha operating expense adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok jualan, cost of sale, beban usaha sendiri terdiri dari yang pertama ada beban penjualan. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap tetapi juga ada yang bersifat variabel. Beban penjualan variabel itu contohnya beban komisi penjualan, beban penghapusan piutang, dan beban pernik penjualan. Sedangkan beban penjualan tetap itu contohnya ada beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap, bagian penjualan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Lalu ada materi keempat, itu adalah penyusunan anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi sendiri merupakan rencana laba rugi atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada satu periode anggaran. Atau secara sederhana, anggaran laba rugi adalah jumlah laba atau rugi yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Dalam menyusun anggaran laba rugi ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama metode a posteriori. Metode ini merupakan metode penyusunan anggaran laba dengan cara menetapkan laba sesudah proses penetapan rencana keseluruhan, tidak terkecuali juga penyusunan anggaran operasional. Lalu yang kedua ada metode a priori. Pada metode ini jumlah laba yang diinginkan itu ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses perencanaan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada metode pragmatis. Metode ini adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan berdasarkan standar tertentu yang sudah diuji secara empiris. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran laba rugi yaitu yang pertama membuat format anggaran laba rugi. Lalu yang kedua, memasukkan perkiraan nilai penjualan ke dalam anggaran penjualan. Nilai penjualan itu diperoleh dari mengalihkan jumlah barang jadi yang akan diperkirakan untuk dijual dengan harga jual per unitnya. Lalu yang ketiga, memasukkan data-data yang sudah diberikan ke dalam anggaran laba rugi. Data-datanya itu meliputi biaya persediaan barang jadi awal, biaya produksi, beban penjualan, beban admin dan umum, serta beban bunga. Lalu yang keempat, menghitung nilai persediaan barang jadi. Setelah dihitung, hasilnya dimasukkan ke dalam anggaran laba rugi. Lalu yang kelima, menghitung beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan, beban lain-lain, dan laba pajak sebelum penghasilan. Lalu yang keenam, menghitung perkiraan beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan sendiri itu didapatkan dengan cara mengalihkan laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan badan. Lalu yang ketujuh, menyelesaikan penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan cara mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.